Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berjumlah 3 orang beranggotakan Vira Puspita, saya, lalu Ahmad Jidni Fawaz, dan Fatih Aufa. Di sini kami akan menjelaskan mengenai modul 6 yaitu Applied Networking. Nah, untuk agendanya itu kami akan menjelaskan mengenai koneksi alat ke jaringan dan penyelesaian isu jaringan. Untuk koneksi alat ke jaringan itu ada atur perangkat untuk jaringan kabel dan nirkabel, yaitu menjelaskan mengenai pengalamatan MAC dan IP dalam konteks jaringan komputer, lalu konfigurasi NIC untuk jaringan kabel dan tanpa kabel, kemudian atur jaringan nirkabel di LAN kecil, atur pengaturan firewall, dan pengaturan perangkat IoT. Untuk penyelesaian isu jaringan itu menangani masalah dan mencari solusi yang berkaitan dengan jaringan, yaitu 6 tahapan dalam proses pemecahan masalah untuk jaringan, serta menangani masalah umum dan isu tingkat lanjut yang berkaitan dengan jaringan. Yang pertama, 6.1 Device to Network Connection. Sini akan menjelaskan mengenai video dari pengamatan MAC, yaitu analogi dalam komunikasi, kemudian alamat MAC NIC, lalu alamat fisik, OUI dan penyedia yang ditugaskan, kemudian komunikasi dalam jaringan yang sama, serta komunikasi dalam jaringan yang terpisah. Nah, alamat MAC sendiri itu adalah identitas unik setiap NIC. Bayangkan seperti nomor seri di KTP, nggak ada yang sama. Jadi, MAC itu terdiri dari dua bagian, yaitu OUI serta dan bagian unik perangkat. Misalnya, NIC dari Intel punya OUI berbeda dengan Realtek. Nah, untuk MAC digunakan lanjut. Nah, yang selanjutnya itu penjelasan video mengenai alamat IPv4. Berisi mengenai analogi dalam komunikasi, terus alamat IPv4 dan alamat IPv6, bedanya desimal, biner, dan heksadesimal, kemudian masker subnet, dan bagian jaringan dan host alamat IPv4, serta contoh dari alamat IPv4 sendiri. Kemudian penjelasan video mengenai alamat IPv6. Di sini itu berisi mengenai segmen dari heksadesimal, kemudian aturan kompresi alamat, lalu bagian jaringan dan host alamat IPv6, serta contoh dari alamat IPv6. Nah, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu 2 dari alamat jaringan. Yang pertama itu pengaturan kompresi dari IPv6. Yang pertama itu hilangkan angka 0 di depan dalam setiap blok. Nah, dari setiap blok ini terdiri dari 16 bit yang ada 4 biji desimalnya yang dapat disingkat dengan cara menghilangkan 0 di bagian awalnya. Kemudian yang kedua itu ganti urutan blok 0 secara berurutan dengan tanda titik 2 yang di slide ini bundarkan ini. Nah, jika terdapat beberapa blok yang semuanya 0 secara berurutan, maka dapat diganti dengan titik 2 ini. Nah, aturan penting dari titik 2 ini itu hanya diperbolehkan muncul satu kali dalam sebuah kalimat untuk menghindari kebingungan. Nah, contohnya ini nih, kalau perumpamaannya. Jadi, a fingerprint itu is like a MAC address. Terus kalau mailing address is like an IP address. Kemudian, slide selanjutnya yaitu mengenai format dari alamat IPv6 sendiri. Nah, aturannya itu hilangkan angka 0 di bagian depan. Nah, contohnya itu DB8. Bisa diubah menjadi min DB8 bisa diubah menjadi DB8. Terus hilangkan semua segmen 0. Jadi gunakan tanda titik 2 ganda. Titik 2 ganda seperti ini. Seperti ini contohnya. Kemudian selanjutnya mengenai 2 alamat jaringan. Nah, di sini ada gambarnya nih, topologinya ini server. Nah, contohnya ini ketika sebuah laptop berpindah ke jaringan yang berbeda, nih laptop. Terus alamat MAC-nya itu tetap nggak berubah, namun alamat IPv4 sama 6-nya itu akan mengalami perubahan. Dapat dilihat bahwa di sini
satunya jaringan itu nggak berubah, tapi yang bedanya itu ini, angka-angka di sini. Nah, terus alamat MAC sendiri itu pengertiannya adalah identifikasi unik yang merupakan bagian dari kartu antarmuka jaringan atau NIC. Nah, alamat IP itu diberikan oleh perusahaan atau penyedia layanan internet. Jadi sifatnya unik. Lalu slide selanjutnya itu mengenai pengalamatan jaringan komputer untuk menampilkan lokasi. Contohnya itu ada gambar seperti ini. Selanjutnya yaitu pengelamatan jaringan komputer, itu untuk menampilkan lokasi. Jadi kita gunakan perintah atau call switch with the ipconfig command to see the MAC address. Jadi kita pakai ini nih, kita ketik ini ipconfig call untuk melihat alamat-alamat MAC address-nya. Contohnya itu ada physical address, ada 00556BE 787, terus kalau ada IPv6 address-nya sama IPv4 address-nya. Ini IPv6 ada 2001, DB8 KP 208, IPv4-nya itu address 192.168.200.8. Nah, selanjutnya mengenai format dari alamat IPv4. Dua komponen dari alamat IP itu ada jaringan dan tuan rumah atau hostnya. Nah, untuk subnet max itu menentukan bagian mana dari alamat tersebut yang merupakan bagian dari jaringan. Nah, tadi kan dua komponen itu ada jaringan sama tuan rumah. Ini contohnya ini bagian tuan rumahnya sama bagian jaringannya. Ini contohnya ada kayak gini nih, ada Internet Protocol version 4. TCP/IP property-nya. Nah, kita bisa dapat IP otomatis kalau kita itu support capability. Sementara di lain itu kalau nggak bisa berarti kalian harus bertanya kepada network administratornya untuk IP setting-nya. IP setting address-nya itu biasanya dimulai dari 192, 168, 200, biasanya bebas. Max biasanya itu 255, 255, 255 sama 0. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jaringan dan host? Jaringan itu artinya bagian dari alamat IP yang menunjuk pada jaringan tertentu. Semua perangkat host dalam satu jaringan itu memiliki network ID yang sama. Nah, terus bedanya sama host apa? Kalau host itu komponen dari alamat IP yang merujuk pada perangkatnya itu seperti komputer, router, printer, dan lain-lain dalam jaringan tersebut. Jadi, ID jaringan itu sama dengan alamat jaringan. Kalau host ID itu alamat unik dari perangkat dalam jaringan tersebut. Lanjut,
pengertian dari subnet mask itu adalah pemisah jaringan dan hostnya. Subnet mask itu ada 32 bit yang terdiri dari bagian network sama bit 0. Bagian network itu nilai 255, bagian desimal itu bit 1. Kalau bit 0 itu nilai 0 dan desimal, itu bagian host. Contohnya itu ini, alamat IP-nya itu 192.168.1.0. Max subnetnya itu 255.255.25.0. Hasilnya itu di jaringannya itu kayak gini, jadi 192.168.1. Kita hasilnya itu segini, terus itu ada 10, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Seperti ini, kalau di ID jaringan itu 192.168.1.0. Kalau siaran itu 192.168.1.255. Kalau rentang hostnya itu 192.168.1 sampai 254. Lanjut, itu gambar sederhananya. Ini kita analogikan ya. Bayangkan alamat IP sebagai alamat rumah. Nah, ID jaringan itu nama jalan. Terus host ID itu nomor rumah. Dan nama jalan yang di sini maksudnya itu semua rumah yang di jalan tersebut itu memiliki jalannya itu sama namanya. Kalau nomor rumah itu kan unik tuh untuk setiap rumahnya. Jadi contohnya ini IP-nya 192.168.1.0/24. Berarti alamatnya itu 192.168.1. Nih contoh lagi 192.168.1.1. Rumah 1 di jalan tersebut. Kalau misalkan yang belakangnya 2 ini, berarti ini alamat rumah 2. Ini kalau ini alamat akhirnya. Nah, sekarang saya menjelaskan mengenai notasi awal atau CIDR. Subnet mask itu biasanya ditulis dengan notasi garis miring yang menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk jaringan. Contohnya itu ada garis miring 8, terus 255.0.0. Di sini ada garis miring 16, terus ada 24, terus sama 32. Contohnya itu 192.168.1.10 garis miring 24. Ini maksudnya itu menunjukkan jumlah bit yang digunakan untuk jaringan. Berarti ID jaringannya itu 192.168.1.0. Terus kalau siarannya itu 192.168.1.255. Nah, kalau direntangin berarti di sini itu jumlahnya ada 1 sampai 254. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai pengamatan statis. Nah, informasi alamat statis yang diperlukan untuk berinteraksi dengan jaringan lain dan internet itu alamat IP, masker subnet, dan gateway default. Nah, gateway default itu alamat router yang digunakan untuk mengirimkan informasi ke jaringan yang lain. Nah, terus kalau server di NS, ini kayak gini nih, itu mengubah nama, domain atau URL menjadi alamat IP untuk memudahkan akses situs web dan perangkat jarak jauh. Contohnya seperti ini, ya IP address-nya, terus subnet mask-nya. Biasanya sih selalu dimulai seperti ini ya. 168 juga. Biasanya beda tipsnya. Juga ada nih, 6. Lalu selanjutnya pengamatan yang dinamis. Nih, informasi mengenai alamat IP itu diperoleh dari server DHCP. DHCP itu apa? Nanti akan dijelaskan. Catatan DNS. Nah, ketika kalian nggak bisa tahu alamat IP dari domain situs web atau nama dari domain emailnya, kalian tersebut itu akan mengirimin permintaan DNS ke server DNS yang udah ditentuin dari konfigurasi IP-nya. Contohnya itu. Nah, permintaan DNS itu kan dapat diajuin dengan server DNS dengan cara tanya berapakah alamat IPv4 untuk domain itu, lalu berapakah alamat IPv6-nya, berapakah alamat IP untuk email yang dialihkan ke nama domain, terus apakah Anda memiliki informasi lebih lanjut mengenai domain tersebut. Nah, biar server DNS bisa jawab itu
Server DNS itu nyimpen daftar nama domain dan informasi alamat IP dalam catatan sumber daya atau resource record atau RRS. Lanjut, daftar resource record tadi itu disimpan di server DNS dalam database zona DNS kayak gini. Nah, ketika server menerima permintaan, maka server itu akan mencari resource yang sesuai di dalamnya. Untuk menyelesaikan pernyataan tersebut, misalnya ini contohnya nih, deskripsinya A itu maksudnya an address record is used to resolve the domain name, tuh untuk IPv4. Kalau misalkan IPv6 itu A-nya ada 4. Terus kalau MX itu maksudnya mail exchange, tuh untuk record identifis satu atau lebih email server yang berpindah. Yang MX record include the value, terus text atau text record is used to textual information tentang host. Lanjut. Nah, untuk pengelolaan spam dari catatan DNS, layanan DNS ini sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan cyber atau cyber kriminal untuk mendukung kampanye email spam mereka. Oleh karena itu, server DNS kini itu menerapkan fitur keamanan anti-spam dengan menggunakan catatan sumber daya teks. Nah, contohnya seperti ini, ada Sender Policy Framework, Domain Keys Identifies Mail, sama Domain Based Message Communication Reporting and Performance. Bisa dilihat seperti ini ya. Tuh, SPP Special Text, email server, terus desain email buat organisasi. Terus kalau ini lebih advance, dan SPF itu karena ada kriptografiknya, menggunakan digital signature dibandingkan NIS yang tadi ini. Lanjut, saya akan menjelaskan selanjutnya itu layanan jaringan komputer operasi dari DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Nah, DHCP itu beroperasi dalam mode client atau server, di mana klien DHCP itu mengajukan permintaan untuk konfigurasi IP yang tersedia dari server DHCP. Nah, server DHCP itu dikonfigurasi dengan rentang alamat yang dapat diberikan kepada klien DHCP yang ngajuin permohonan aja. Yang lihat ada di gambar nih, klien DHCP nih kan, kan booting, ingin hubung ke jaringan kan ya, kayak gini nih. Dia ini mulai proses 4 langkah berikut. Tuh, ada prosesnya. Nanti jadi otomatis begini nih, ada IP address, subnet max, default gateway, sama list time-nya. Oh, ini contoh namanya auto request. Server accept. Okay, you can use it. Jadi nanti akan jadi seperti ini. Pengoperasian DHCP, klien perlu menghubungi server DHCP secara rutin untuk memperpanjang masa sewa. Sewa ini menjamin bahwa klien berpindah atau mengalami penulis tidak akan memakai alamat yang sama. Kalau periode sewanya berakhir, DHCP mengalihkan alamat tersebut ke dalam kumpulan alamat agar dapat dilokasikan kembali sesuai kebutuhan. Lanjut, kita akan menjelaskan mengenai tipe-tipe dari jaringan, yaitu VLAN. VLAN itu menawarkan segmentasi dan fleksibilitas organisasi dalam jaringan yang memanfaatkan switch. Kelompok perangkat dalam sebuah VLAN berinteraksi seolah-olah setiap perangkat itu terhubung ke switch yang identik. VLAN itu berlandaskan pada koneksi yang logis, bukan yang fisik, dan berdasarkan berbagai faktor seperti fungsi, tim, atau aplikasi. Contohnya itu komputer untuk anggota fakultas. Nih, analoginya misalkan PC1 dihubungkan ke S2 di VLAN 10. Nah, PC1 dapat berinteraksi dengan anggota fakultas lainnya selain PC1 melalui PC4 yang terhubung ke S3. Cara kedua host bekerja itu dengan dikonfigurasi dalam jaringan. Nah, misalkan alamatnya 192.168.10.0/24. Berarti cara bawahnya semua port itu switch diatur ke VLAN 1. Namun, kita itu dapat mengonfigurasikan PC ke VLAN berbeda dengan mengonfigurasi port koneksinya. Lalu yang selanjutnya ada tipe-tipe jaringan.
yaitu VLAN lanjutan. Gambar 2 menunjukkan contoh pengaturan saklar S2. Perhatikan bahwa kita terlebih dahulu membuat VLAN dan memberikan nama padanya. Hal ini akan memudahkan dalam pengelolaan VLAN. Selanjutnya, kita harus mengonfigurasi port yang terhubung dari PC ke VLAN yang tepat. Setelah konfigurasi informasi VLAN dilakukan pada switch lain, maka anggota fakultas yang menggunakan PC 1 akan dapat berkomunikasi dengan PC 4 karena keduanya telah berada dalam VLAN yang sama. Jika anggota fakultas ingin mengirim sesuatu ke PC 5, yaitu diatur, maka itu harus diatur ke VLAN 30, maka layanan router akan diperlukan. Nah, VLAN ini sendiri berperan dalam mengurangi lalu lintas siaran yang berlebihan serta menerapkan kebijakan akses dan keamanan di antara kelompok-kelompok pengguna. Lalu ada alamat link lokal IPv4 dan IPv6. Perangkat IPv4 digunakan ketika perangkat tidak mendapatkan alamat IP versi 4. Nah, untuk perangkat IPv6 harus selalu memiliki alamat IP link lokal IPv6 yang dinamis atau yang dikonfigurasi secara manual. Ya, seperti ini contohnya pada gambar ada IPv6 link local communication. Nah, lalu ada paket tracer yang itu untuk menyisipkan komputer ke jaringan yang sudah ada. Dalam aktivitas paket tracer ini, itu adalah cara untuk mengonfigurasi komputer untuk menggunakan DHCP, mengatur pengalaman statis, menggunakan ipconfig untuk mendapatkan informasi IPv4 host, dan menggunakan ping untuk memverifikasi konektivitas. Lalu ada desain jaringan komputer, yaitu ada komponen jaringan komputer dan perancangan jaringan. Seperti pada gambar ada ISP, ada broadband modem, ada wireless router. Nah, itu adalah bentuk desain jaringan rumah tradisional. Nah, lalu ada memilih kartu antar muka jaringan atau NIC, yang seperti pada gambar ada 3 jenis, yaitu Ethernet kabel, Ethernet tanpa kabel, dan satu lagi Ethernet tanpa kabel. Lalu ada menginstal dan memperbarui kartu jaringan. Saat memasang NIC kabel, pastikan antena ditempatkan untuk mencapai jangkauan yang optimal. Lalu gunakan pengelola perangkat untuk memeriksa rincian driver, yaitu untuk dengan memperluas jaringan kategori adaptor. Lalu klik kanan pada NIC yang spesifik, lalu mengarah ke properti atau perbarui pengemudi atau update driver. Nah, seperti pada gambar
yaitu ada network adapter, lalu masuk ke program next stream gigabit ethernet, lalu diklik bagian properties dan menuju bagian driver. Di situ bisa melihat driver details dan update driver. Lalu selanjutnya ada konfigurasi kartu jaringan. Nah, perangkat nirkabel seperti ponsel pintar juga memerlukan alamat IP agar dapat berpartisipasi dalam jaringan nirkabel. Lalu ada ICMP, yaitu protokol pesan kontrol internet, atau ICMP digunakan untuk menguji konektivitas serta mengirim pesan kontrol dan pesan kesalahan. Perintah ping adalah komponen dari ICMP. Nah, yaitu dengan perintah ping spasi cisco.com. Lalu ada praktikum mengatur NIC untuk menggunakan DHCP di Windows. Nah, dalam praktikum ini Anda akan mengonfigurasi NIC Ethernet untuk menggunakan DHCP agar memperoleh alamat IP dan menguji konektivitas antara dua komputer. Nah, selanjutnya ada penjelasan video tentang mengatur jaringan berkabel dan nirkabel. Video ini menjelaskan cara mengonfigurasi jaringan kabel dan nirkabel, yaitu adalah dengan cara sambungan kabel, lalu ada halaman web penghalang nirkabel, lalu melakukan ganti kata sandi, lalu ke pengaturan jaringan area luas, menyeting pengaturan jaringan lokal, serta pengaturan tanpa kabel. Setelah itu sambungkan ke jaringan nirkabel. Nah, selanjutnya ada mengatur jaringan kabel dan tanpa kabel, menghubungkan perangkat kabel ke internet. Untuk menghubungkan perangkat jaringan kabel kecil di rumah atau kantor, yang pertama dengan sambungkan kabel ke perangkat. Lalu yang kedua adalah dengan hubungkan ujung kabel yang lain ke saklar atau port kuning. Lalu yang ketiga, sambungkan kabel antara router nirkabel, yaitu port biru, dan modem broadband. Nah, lalu ada akses ke router. Buka Peramban atau web browser dan ketik alamat IP default router, yaitu 192.168.0.1. Lalu ganti nama pengguna bawaan dan kata sandi. Nah, lalu ada pengaturan jaringan fundamental, yaitu pengaturannya yang pertama adalah dengan akses ke router, lalu yang kedua ganti kata sandi bawaan, yang ketiga masuk menggunakan kata sandi yang baru, lalu yang keempat tentukan rentang alamat DHCP, yang kelima perbarui alamat IP di perangkat dengan perintah ipconfig spasi /release diikuti dengan ipconfig spasi /renew. Lalu yang keenam adalah ubah alamat IP bawaan dan akses menggunakan alamat IP yang baru. Nah, lalu yang selanjutnya ada
pengaturan nirkabel yang dasar. Yang pertama adalah dengan memeriksa pengaturan default ulang. Lalu yang kedua, ubah pengaturan jaringan. Lalu yang ketiga, pengaturan SSID. Lalu yang keempat ada pengaturan saluran. Yang kelima ada atur mode keamanan. Lalu yang keenam adalah mengatur kata sandi. Nah, lalu ada mengatur jaringan mesh nirkabel. Seperti pada gambar, yaitu adalah wireless mesh network in a home dengan port status SSID-nya OfficeNet. Lalu dengan yang lainnya ada autentikasinya WPA2 strip PSK. Lalu ada PSK, passwordnya itu Cisco 123. Lalu yang selanjutnya ada NAT atau NAT untuk IPv4, ya, dimana itu NAT itu adalah Network Address Translation, untuk mengonversi alamat IPv4 pribadi menjadi alamat IPv4 publik yang dapat dirutakan ke internet. Lalu ada kualitas pelayanan, yaitu konfigurasi kualitas layanan atau QoS, memungkinkan penentuan prioritas untuk jenis lalu lintas tertentu. Yang seperti di gambar ini ada QoS atau konfigurasi kualitas layanan setup, yang dimana ada IP phone dengan priority-nya high, deskripsinya IP phone application. Lalu ada Counter Strike, priority-nya high, deskripsinya online gaming atau game online. Lalu ada Netflix, priority high, deskripsinya online video streaming. Lalu ada FTP, priority-nya medium, deskripsinya FTP application. Terus ada www, priority-nya medium, deskripsinya www application. Lalu ada Gnutella, priority-nya low, deskripsinya Gnutella application. Lalu yang terakhir ada SMTP, priority medium, dan deskripsinya SMTP application. Lalu selanjutnya ada packet tracer, yaitu menghubungkan ke jaringan nirkabel. Dalam aktivitas packet tracer ini itu akan melakukan konfigurasi router nirkabel dan titik akses untuk menerima klien nirkabel serta merutekan paket IP. Anda juga akan memperbarui beberapa pengaturan bawaan. Lalu selanjutnya ada praktikum konfigurasi jaringan nirkabel. Nah, dalam praktikum ini akan mengatur pengaturan dasar pada router nirkabel dan menghubungkan PC ke router secara nirkabel. Lalu ada penjelasan video mengenai konfigurasi firewall. Video ini adalah penjelasan mengenai pengaturan firewall, yaitu tentang konfigurasi DMZ dalam LAN dan juga peraturan firewall. Lalu yang selanjutnya adalah pengaturan firewall UPnP atau Universal Plug and Play. UPnP memiliki kelemahan keamanan dan dapat menimbulkan risiko.
UPnP memungkinkan perangkat untuk secara otomatis menambahkan diri mereka ke jaringan nirkabel tanpa perlu intervensi atau konfigurasi. Ya, ini gambar ini adalah contoh dari UPnP. Nah, apa itu UPnP? UPnP biasa dikenal dengan Universal Plug and Play, merupakan sekumpulan protokol jaringan yang memungkinkan perangkat dalam jaringan seperti PC, printer, router, smart TV, kamera IP, dan IoT untuk saling menemukan dan berkomunikasi secara otomatis tanpa perlu melakukan konfigurasi manual. Tujuannya yaitu adalah colok dan langsung berfungsi atau plug and play di tingkat jaringan. Contoh penerapan UPnP sendiri adalah router dan game atau VoIP menuju router secara otomatis membuka port atau port forwarding untuk permainan daring atau aplikasi panggilan video. Lalu ada lampu pintar, kamera, dan speaker dapat terdeteksi secara otomatis jaringan. Lalu ada media sharing. Contohnya seperti server DLNA. Misalnya media sharing dari PC menuju ke Smart TV. Lalu selanjutnya adalah cara kerja UPnP atau cara kerja dari Universal Plug and Play. Yang pertama, penemuan, yaitu perangkat baru yang terhubung ke jaringan menginformasikan kehadirannya atau broadcast. Lalu perangkat lain dapat mendeteksi dan mengenali perangkat baru yang terhubung ke jaringan itu. Lalu yang kedua ada keterangan. Perangkat menginformasikan spesifikasinya. Misal menginformasikan bahwa itu adalah printer, server media, atau kamera. Lalu yang ketiga ada kontrol, yaitu perangkat lain dapat mengirimkan perintah. Misalnya PC mengirim file ke pemutar media atau router untuk membuka port permainan daring. Nah, lalu yang keempat ada pengumuman kegiatan. Perangkat dapat memberikan pembaruan status. Misalnya, printer telah selesai mencetak dan kamera telah mulai merekam. Untuk keuntungan dan kerugian UPnP, keunggulan UPnP atau Universal Plug and Play, perangkat praktis langsung terhubung tanpa perlu konfigurasi manual, mendukung berbagai perangkat mulai dari PC hingga IoT, mempermudah berbagai printer, file, media, dan lain-lain. Nah, untuk kekurangan UPnP sendiri, kekurangannya itu adalah risiko keamanan, yaitu kurang aman secara default. UPnP seringkali tidak menggunakan autentikasi, jadi dapat disalahgunakan oleh malware. Contohnya meminta router untuk membuka port demi akses eksternal, serta banyak serangan memanfaatkan kerentanan UPnP di router. Contohnya ada botnet Mirai.
Halo teman-teman, di video ini kita bakal melanjutkan pembahasan materi Applied Networking. Khususnya di bagian slide 47 sampai slide terakhir. Di bagian ini kita akan fokus ke hal-hal yang sering banget dipakai di dunia nyata seperti firewall, keamanan jaringan, perangkat IoT, dan juga cara bagaimana menyelesaikan masalah jaringannya. Jadi bukan cuma teori, tapi benar-benar yang sering kita temuin di lapangan. Yang pertama, firewall itu apa sih? Singkatnya, firewall itu seperti penjaga pintu jaringan. Setiap data yang mau masuk atau keluar dicek terlebih dahulu. Jaringannya boleh lewat atau enggak, aman atau mencurigakan bagi pengguna. Firewall ini biasanya ada di router server, bahkan laptop atau HP kita. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian IPNP. Keunggulan UPnP atau Universal Plug and Play. Yang pertama, perangkat praktis langsung terhubung tanpa perlu konfigurasi manual. Yang kedua, mendukung berbagai perangkat mulai dari PC hingga IoT itu sendiri. Yang ketiga, mempermudah berbagi printer, file, media, atau yang lainnya. Kekurangan UPnP sendiri pada risiko keamanan. Pada risiko keamanan sendiri itu kurang aman secara default. UPnP seringkali tidak menggunakan autentikasi. Dapat disalahgunakan oleh malware. Contohnya meminta router untuk membuka port demi akses eksternal. Banyak serangan memanfaatkan kerentanan UPnP di router. Contohnya botnet Mirai. Lanjut, ada pengaturan firewall atau zona demilitarisasi. Apa itu zona demilitarisasi atau bisa disebut DMS? Itu merupakan jaringan yang menawarkan layanan kepada jaringan yang tidak dapat dipercaya. Zona demilitarisasi seringkali mengandung server, kemudian beberapa router tanpa kabel mendukung. Nah, di sini ada proses demilitarisasi dari sebuah web, kemudian menuju home office atau router itu sendiri, terus disambungin perangkat-perangkat seperti HP, printer, PC, laptop, itu disambungin melalui router atau zona demilitarisasi itu. Selanjutnya, DMZ dalam jaringan adalah area netral antara jaringan internal dan jaringan luar atau internet. Bisa bertindak sebagai lapisan perlindungan tambahan
umumnya digunakan untuk menempatkan server yang perlu diakses oleh publik. Contohnya web server, server email, atau server DNS. Cara kerja DMZ itu sendiri dapat berupa firewall atau router mengelola pemisahan. Yang pertama dari internet ke DMZ itu sendiri. Itu server bisa dapat diakses secara publik. Kemudian ada dari DMZ ke LAN internal. Itu sangat terbatas atau bahkan dilarang. Yang ketiga dari LAN internal menuju DMZ itu umumnya diperbolehkan, namun tetap harus diawasi. Jadi jika terjadi serangan dari luar yang berhasil menembus server di DMZ atau zona demilitarisasi tersebut, itu jaringan internal tetap akan aman. Karena jaringan internal aman karena tidak terhubung secara langsung. Ilustrasinya dari internet, kemudian ke firewall atau routers itu sendiri, kemudian ke DMZ. DMZ dapat berupa server web, server email, DNS, kemudian ke LAN internal, PC, basis data, atau server file. Fungsi DMZ itu sendiri sebagai keamanan dapat mengurangi risiko jika server publik itu diretas. Kemudian fungsi kedua, segmentasi jaringan. Segmentasi jaringan itu memisahkan server publik dari jaringan internal. Fungsi yang ketiga, akses publik bisa terkontrol. Agar pengguna luar hanya dapat mengakses server tertentu, bukan langsung masuk ke LAN. Contoh penerapannya, server web misalnya www.perusahaan.com ditempatkan di DMZ agar pengunjung internet dapat mengaksesnya tanpa mengganggu LAN internal. Yang contoh penerapan kedua, email server bisa berupa SMTP, POP3, IMAP. Contoh penerapan ketiga, server DNS publik. Lanjut, pengaturan firewall, penerusan pelabuhan atau penerusan port. Penerusan port memungkinkan arus lalu lintas jaringan untuk port tertentu. Untuk mencegah memungkinkannya pembukaan sementara pada firewall untuk mengizinkan data masuk ke port tertentu atau yang rentang port untuk aplikasi atau permainan tertentu. Lanjut, ada penyaringan alamat MAC. Penyaringan alamat MAC sendiri berfungsi untuk menetapkan alamat
MAC yang diperbolehkan pada jaringan nirkabel. Kemudian terdapat daftar putih dan daftar hitam atau whitelisting. Itu bisa memberikan izin kepada pengguna seperti anak-anak atau karyawan untuk mengakses alamat IP tertentu. Kalau daftar hitam sendiri itu memblokir situs-situs web yang telah teridentifikasi. Kemudian mengatur konfigurasi firewall. Di dalam materi paket tracer itu kalian akan mengatur bagaimana cara router nirkabel itu untuk satu memanfaatkan pemfilteran MAC untuk memperkuat keamanan. Kedua, izinkan akses ke server dalam DMZ. Ketiga, nonaktifkan DMZ dan atur dukungan untuk pengalihan port tunggal. Selanjutnya, mengatur konfigurasi firewall. Kalian akan mengatur konfigurasi firewall untuk menerapkan pemfilteran alamat MAC, DMZ, dan penerusan port tunggal pada router nirkabel guna mengelola koneksi dan lalu lintas melalui router nirkabel. Selanjutnya ada Internet of Things. Internet of Things atau IoT dapat terhubung ke jaringan yang sudah ada atau jaringan yang dimilikinya sendiri. Kemudian smart home dilengkapi dengan perangkat IoT. Seperti dijelaskan pada gambar di sini, ada smart home yang menghubungkan perangkat-perangkat yang ada di rumah ke jaringan internet. Selanjutnya, perangkat IoT dalam paket tracer. Di paket tracer kita bisa simulasi sistem keamanan rumah, sensor gerak, kontrol suhu ruangan. Di dalam paket tracer itu nunjukin kalau jaringan itu bukan cuma soal kabel, tapi juga bagaimana cara mengotomatisasikannya. Kemudian mengelola perangkat IoT. Di paket tracer bisa menginstal berbagai perangkat IoT jika mensimulasikan berbagai perangkat IoT di sekitar rumah dan ingin mengaturnya sebagai sistem keamanan rumah. Dan bagaimana cara mengkonfigurasi gerbang rumah untuk menggunakan sensor gerak serta menguji dan mengatur ulang fitur keamanan. Dan juga mengatur pendingin, bagaimana cara mengatur pendingin ruangan. Selanjutnya, the basic networking troubleshooting process. Terdapat ada 6 langkah penyelesaian masalah atau troubleshooting itu sendiri. Yang pertama, identifikasi
program atau cari masalah dengan tanya user, lihat gejalanya apa saja. Yang kedua, establish a theory of probable cause atau menebak kemungkinan penyebab kabel, IP, atau masalah-masalah yang terdapat pada jaringan. Yang ketiga, test the theory of determine the cause atau menguji satu persatu ping atau cek konfigurasi. Yang keempat, establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Atau terapkan solusi dan memperbaiki masalah pada jaringan yang terkendala oleh user tersebut. Yang kelima, verify full system functionality and if applicable implement preventive measure. Atau bisa pastikan sudah normal atau tes ulang koneksi jaringan tersebut. Yang keenam, document finding, action, and outcomes. Atau bisa mencatat solusi biar nggak terjadi permasalahan pada jaringan. Nah, di sini ada 6 langkah untuk menyelesaikan masalah jaringan. Langkah pertama, bisa open-ended question. Bisa dari menanya apa masalah yang terjadi. Langkah kedua, establish the theory of probable cause atau menebak kemungkinan penyebab permasalahan yang ada pada jaringan. Bisa menebak dari kabel koneksinya atau dalam instalasi NIC-nya, kemudian kemungkinan ISP-nya bermasalah atau kecepatan sinyal wireless-nya kurang atau kesalahan dalam IP address-nya, dan isu-isu DNS dan DHCP servernya. Langkah ketiga, test the theory to determine the cause. Atau bisa uji satu persatu atau cek konfigurasi. Bisa cek semua kabel, kemudian reconnect kabel dan konektor, terus bisa reboot komputer, merestart ulang komputer atau jaringan pada perangkat. Kemudian login ke user, terus ada memperbaiki jaringan koneksi. Langkah terakhir, kontak jaringan administrator. Yang keempat ada
establish a plan of action to resolve the problem and implement the solution. Atau terapkan solusi dan perbaiki yang salah. Ada helpdesk report logs, order technician, manufacturer FAQ, website, technical website, new groups, dan lain sebagainya. Langkah kelima, verify full system functionality and if applicable, implement preventive measure. Bisa verifikasi semua sistem. Lanjut, langkah keenam ada dokumen finding, action and outcomes. Atau mencatat solusi biar tidak terjadi masalah lagi. Bisa diskusi untuk mencari masalah dengan customer. Masalah umum dan solusi untuk jaringan ada NIC LED light, nah itu tadi penjelasan kita untuk materi applied networking, mulai dari pengaturan firewall, keamanan jaringan, perangkat IoT, sampai proses troubleshooting jaringan. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman bisa lebih paham bahwa jaringan komputer itu bukan cuma soal koneksi, tapi juga soal keamanan, pengelolaan, dan cara menyelesaikan masalah ketika terjadi gangguan pada jaringan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk ini. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat dan membantu proses belajar kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.